Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat pada Dr. Haja Khairatul Idawati MPDI selaku Kaprodi Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari, sekaligus sebagai Master Trainer dari Pasti Aksi bersama Dr. Haji Hanifuddin MAG, serta tak lupa orang tua yang senantiasa kami sayangi dan mendukung aktivitas kami, dan teman-teman semua yang selalu berbahagia. Perkenalkan, saya Ria Aini dari kelas Pasca Sarjana PAIB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peta imajinasi yang bertemakan dikotomi kendali. Pada peta imajinasi kali ini terdiri dari dua cabang, yakni pertama tentang stoikisme dan yang kedua tentang pasrah pada keadaan. Baiklah, yang pertama akan kita bahas mengenai stoikisme. Dikotomi kendali merupakan pembahasan yang diambil dari stoikisme. Nah, stoikisme sendiri merupakan filsafat yang berasal dari Yunani kuno dan terdiri dari dua bagian pembahasan. Menurut stoikisme, dikotomi kendali itu terdiri dari dua, yakni yang pertama, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya hal tersebut berada di luar kontrol diri kita sebagai manusia. Dan yang kedua, hal yang bisa kendalikan. Artinya itu berasal dari diri kita pribadi. Baik, yang akan kita bahas pertama mengenai hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa saja? Yang pertama adalah bagaimana tindakan orang lain terhadap diri kita. Kemudian, yang kedua, opini ataupun pendapat orang lain terhadap kehidupan kita. Yang ketiga adalah seberapa besar popularitas yang mampu kita dapatkan di masyarakat. Kemudian, yang berikutnya, bagaimana kualitas kesehatan kita. Berikutnya adalah seberapa banyak finansial ataupun kekayaan yang mampu kita hasilkan. Dan berikutnya adalah bagaimana kondisi saat kita lahir. Misalnya warna jenis kulit kita, orang tua kita, kondisi finansial kita saat kita dilahirkan. Itu ternyata merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang berikutnya adalah bagaimana peristiwa alam yang terjadi. Apakah kondisi cuaca saat itu, entah panas, hujan, dan sebagainya, merupakan situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Yang berikutnya adalah nilai tukar rupiah. Nah, ternyata nilai tukar rupiah juga sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Hal tersebut merupakan pandangan dari filsafat stoikisme yang berasal dari Yunani kuno. Nah, berikutnya kira-kira hal apa saja yang dapat kita kendalikan? Menurut pandangan tersebut, ada 3 hal yang dapat kita kendalikan. Apa saja? Yang pertama adalah pertimbangan yang akan kita jalankan. Nah, hal tersebut merupakan sesuatu sebagai manusia kita dapat mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi diri kita. Kemudian, tujuan hidup kita. Hal tersebut bisa kita pikirkan dan kita kendalikan sesuai dengan keinginan yang ingin kita capai. Yang berikutnya adalah pikiran dan tindakan kita. Pikiran bisa kita kendalikan sejalan dengan tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, 3 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat bisa kita kendalikan sebagai individu. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai bolehkah kita pasrah pada keadaan? Menurut pandangan Epictetus merupakan salah seorang filsuf yang bermazhab stoikisme. Merupakan salah seorang bagian dari pendapat stoikisme. Apa yang dikatakan oleh seorang Epictetus mengenai apakah kita boleh berpasrah? Jawabannya ternyata tidak boleh berpasrah. Kemudian, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menentukan sikap. Sikap apa dan bagaimana?
Ternyata menurut pandangan Epictetus, kita sebagai individu harus berani mengambil sikap dan mengambil keputusan. Kemudian kita harus selalu ramah terhadap semua orang. Nah, demikianlah presentasi dari hasil dikotomi kendali menurut pandangan stoikisme. Semoga memberi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.